Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, salah satu luka terdalam manusia adalah pengalaman tidak setia dan ditinggalkan. Ketika seseorang yang kita cintai mengkhianati kepercayaan kita, hati kita terasa hancur. Hubungan yang dahulu hangat berubah menjadi dingin. Kasih yang dulu begitu indah terasa terluka. Melalui Nabi Hosea hari ini, kitab suci menggambarkan hubungan Allah dengan umatnya seperti hubungan suami dan istri. Hosea diminta Allah untuk tetap mengasihi Gomer istrinya, meskipun ia tidak setia. Ini bukan sekedar kisah rumah tangga biasa. Tuhan memakai hidup Hosea sebagai gambaran kasih-Nya sendiri kepada Israel. Saudara-saudari, bangsa Israel berkali-kali meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Tetapi Allah tidak berhenti mengasihi mereka. Tuhan tetap memanggil mereka untuk kembali. Disinilah kita melihat betapa besar kasih Allah. Kasih Tuhan bukan kasih yang mudah menyerah. Ia bukan Allah yang langsung meninggalkan manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Sebaliknya, Tuhan terus mencari, memanggil, dan menunggu manusia kembali kepadanya. Kalau kita jujur, seringkali kita juga seperti Israel. Kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi hati kita mudah berpaling kepada berhala-berhala zaman sekarang. Mungkin bukan patung atau dewa seperti dahulu, tetapi uang, ambisi, gengsi, kesenangan, ego, atau hal-hal yang perlahan mengambil tempat Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada Tuhan. Kadang doa menjadi nomor terakhir. Kadang kita datang kepada Tuhan hanya ketika ada masalah. Namun meskipun manusia tidak setia, kasih Allah tetap setia. Saudara-saudari, Mazmur hari ini mengingatkan bahwa Allah adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Ini adalah salah satu gambaran paling indah tentang hati Tuhan. Manusia sering cepat marah dan mudah menghakimi, tetapi Tuhan selalu membuka jalan pertobatan. Setelah Israel jatuh dalam menyembah anak lembu emas, Tuhan tidak menghancurkan mereka. Ia memperbarui perjanjiannya.
Demikian juga dalam hidup kita, Tuhan selalu memberi kesempatan baru. Setiap pengakuan dosa, setiap doa pertobatan, setiap keputusan untuk kembali kepada Tuhan adalah kesempatan memulai lagi bersamanya. Dan semua janji kasih Allah itu dipenuhi dalam diri Yesus Kristus. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini, kita melihat dua orang yang datang kepada Yesus dengan penuh iman. Yairus dan seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Bayangkanlah perempuan itu, selama 12 tahun ia hidup dalam penderitaan. Pada zaman itu perempuan dengan pendarahan dianggap najis. Ia bukan hanya sakit secara fisik, tetapi juga tersingkir secara sosial dan religius. Mungkin ia sudah mencoba banyak cara untuk sembuh. Mungkin ia sudah lelah berharap. Namun ia masih memiliki satu hal, yakni iman kecil yang tidak padam. Ia berkata dalam hatinya, asal kujamah saja ujung jubahnya, aku akan sembuh. Dan ketika ia menyentuh Yesus, ia disembuhkan. Saudara-saudari, yang menarik, Yesus tidak marah karena disentuh oleh perempuan yang dianggap najis. Sebaliknya, kuasa kasih Yesus justru memulihkan perempuan itu. Artinya dosa dan penderitaan manusia tidak membuat Yesus menjauh. Ia justru datang untuk menyembuhkan. Yairus juga menunjukkan iman yang luar biasa. Ketika anaknya meninggal, orang-orang menertawakan Yesus. Mereka berpikir semuanya sudah terlambat. Tetapi bagi Tuhan, tidak ada situasi yang terlalu hancur untuk dipulihkan. Kadang hidup kita juga seperti itu. Ada saat kita merasa semuanya sudah terlambat. Hubungan yang rusak, keluarga yang terluka, doa yang belum terjawab, atau harapan yang hampir mati. Kita mulai berpikir Tuhan tidak mungkin bekerja lagi. Tetapi Injil hari ini mengingatkan bahwa Yesus sanggup membawa kehidupan bahkan di tengah situasi yang tampaknya sudah mati. Saudara-saudari, ada perbedaan besar antara orang-orang yang percaya dan orang-orang yang menertawakan Yesus dalam Injil hari ini. Iman membuat seseorang mendekat kepada Tuhan, sedangkan ketidakpercayaan membuat hati tertutup. Perempuan itu hanya menjamah ujung jubah Yesus, tetapi imannya menyentuh hati Tuhan. Yairus hanya bersujud di kaki Yesus, tetapi kerendahan hatinya membuka jalan bagi mujizat. Maka Injil hari ini mengajak kita untuk datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Kita mungkin tidak sempurna, iman kita mungkin kecil, tetapi Tuhan tidak meminta iman yang sempurna. Ia hanya meminta hati yang mau datang kepadanya. Hari ini mungkin kita juga membawa luka, dosa, kelelahan, atau pergumulan tertentu. Jangan takut mendekat kepada Kristus. Ulurkan tangan iman kita seperti perempuan itu. Bersujudlah seperti Yairus. Sebab Tuhan yang sama masih berjalan di tengah hidup kita. Ia tetap penuh kasih, penuh belas kasih, dan selalu siap memulihkan hati manusia yang datang kepadanya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati